Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal ikhwah, ittaqullah kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, surat An-Nisa ayat 14, ayat 9 apa 14 ini? Salah tulis ayat 9 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaknya takut atau khawatir kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, dzurriyyatan ti'afa, khafu alaihim falyattaqullah. Mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah waqulu qaulan sadida, mengucapkan perkataan yang benar. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah husnul khatimah rahimakumullah, setelah beberapa bulan kita tidak bisa bertemu, sungguh Allah masih sayang sama kita. Ini hari-hari terakhir di bulan Dzulqa'dah, Senin, Selasa, Rabu. Di sekitar 2 hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, saya ingatkan, pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini ada amalan-amalan yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan di hari-hari yang lain. Maka bersungguh-sungguhlah, terutama yang mau berkorban, ingat mulai hari Rabu, falyumsik sya'rahu wa adfar, ditahan, tidak dipotong apanya? Rambutnya dan kukunya ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini dzurriyyatan di'afa, keturunan yang lemah-lemah ini bersifat umum, bukan hanya lemah dalam sisi materi. Orang kan kadang-kadang nafsiri jangan sampai kita meninggalkan anak-anak yang miskin gitu ya, anak-anak yang nggak ada kerjaan. Bukan hanya itu, tapi umum. Nah, hal lain yang sangat penting untuk dikhawatirkan adalah meninggalkan generasi yang lemah dalam akidah dan ilmu pengetahuan. Nah, rupanya Bapak Ibu, dengan perkembangan zaman medsos yang luar biasa, anak-anak kita itu luar biasa dekatnya. Yang dikhawatirkan anak asik dengan seperti itu, alat-alat seperti itu, ya, main HP, main Facebook dan sebagainya, maka dia lupa. Nah, anak-anak kita lupa kalau orang tua kita tidak mengingatkan yang terjadi tahun depan dan tahun yang akan datang, dzurriyyatan di'afa. Lemah agamanya, ya, lemah ilmunya dan seterusnya. Maka intinya adalah akidah dan ilmu pengetahuan. Kalau Allah berfirman wa alzamahum kalimatat taqwa, ini maksudnya
kalimat takwa itu tauhid. La ilaha illallah ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu takwa itu banyak. Di antaranya an anziru annahu la ilaha illa ana fattaquni. Takwa di sini artinya taat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Takwa di sini artinya bertobat. Jadi jadikan generasi-generasi yang takwa, generasi yang taat, generasi yang tobat, generasi yang akidahnya hebat. Wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullah. Datangilah rumah Allah melalui pintu-pintunya, takwa sama Allah. Maksudnya tarkul maksiat. Jadi siapkan generasi-generasi yang kuat itu generasi yang mampu mau meninggalkan maksiat dan seterusnya. Tidak meninggalkan keturunan yang lemah ekonomi itu penting, tapi tidak lemah akidah jauh lebih penting. Tutimul aha minal muhim. Meninggalkan yang penting menuju yang lebih penting. Artinya apa Bapak Ibu? Dunia yang luar biasa ini penting, tetapi ada yang lebih penting. Nah, maka pada hari ini Masya Allah, ketika kita sibuk urusan dunia, sempat bisa hadir di tempat yang seperti ini sesuatu hal yang insya Allah diberkahi ya. Allahumma amin. Akhir-akhir ini marak dari orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Hati-hati ini. Ada berbagai cara pemberian beasiswa kepada anak-anak orang Islam yang tidak mampu. Teknis pemberian beasiswa tersebut dengan cara orang tua anak tersebut mengambil sendiri ke tempat ibadah mereka yang punya uang. Jadi sengaja ngambilnya di sini ya. Nah, mengambil sendiri, kemudian di sana ya udah gampang untuk pemurtadan. Nah ini akhir-akhir ini luar biasa ya, umat Islam semakin berkurang populasinya ya, di samping ekonominya juga kalah. Maka ini ke depan generasi yang akan datang itu mungkin kita itu paling 10 tahun, 20 tahun. Pol-polnya 30 tahun ya. Ustadz Mursidin sekarang umur berapa Pak Ustadz? 64. Kira-kira 30 tahun maning ngisi beli ya? Itu kan 90 tahun. Hebat ya. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Udah taruhlah kita 30 tahun lagi ninggal. Nah, sekarang yang jadi masalah anak-anak kita. Lebih dahsyat tuh kayak gini aja luar biasa. Anak-anak kita itu Masya Allah ya. Karena itu Allah sudah memberikan rambu-rambu waliyahsyalladzina law tarakum min khalfihim dzurriatan diafa. Hendaknya kita khawatir kalau kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Dan ini sudah ada tanda-tandanya. Tahun 2021 bisa lihat booming itu generasi yang lemah akidah, orang lebih senang ke mall, lebih senang ke jalan raya. Ini lagi viral, joget-joget di jalan raya terus di semacam-macam gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya mengingatkan yang pertama generasi yang tidak meninggalkan ilmu. Artinya generasi yang lemah itu ya generasi yang gak senang ilmu. Innallaha la yaqbitul ilma intiza'an yantasi'uhu minal ibad. Walaki yaqbitul ilma biqabdil ulama. Ini hadis ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu yang ilmu itu sudah ada pada seorang hamba. Walaki yaqbitul ilma, tapi kalau Allah sudah berkehendak, caranya apa? Biqabdil ulama. Ulama-ulama yang hebat-hebat Allah sudah ambil. Ya, ulama-ulama yang bukan ulama suke senangnya harta, tahta, macam-macam lah itu. Sekarang udah bertebaran. Maka ulama-ulama yang benar itu sudah diambil oleh Allah. Nah, kita nggak usah menyebut macam-macam, tapi intinya sekarang sudah
Nggak ada ulama-ulama yang jihadnya luar biasa. Kalau ada ya paling sudah dikit gitu ya. Biqabdil ulama. Hatta idza lam yabqa alimun, sehingga kalau orang alim sudah nggak ada apa? Ittakhadhan nasu ru'usa juhalan. Kebanyakan manusia mengambil pemimpin-pemimpinnya adalah pemimpin yang juhalan. Pemimpin juhalan itu pemimpin yang dilaknat nanti. Kalau sudah pemimpinnya dilaknat, ya udah hancur. Nah ini. Kalau sudah seperti ini, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Mempergunakan kebijakannya tanpa ilmu. Pakainya apa? Hawa nafsu. Pakainya ego. Pakainya sing penting, dan sebagainya. Nah, kalau sudah seperti ini, fadallu wa adallu. Kata Rasulullah, sesat dan menyesatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, pemikiran terhadap orang yang berpandangan bahwa rezeki itu hanya dinilai berupa uang atau materi, tetapi rezeki itu juga bisa berupa alhamdulillah kesehatan. Suatu kebanggaan yang luar biasa ketika kita ditakdirkan oleh Allah bisa menghadiri seluruh kegiatan. Itu karena sehat. Tapi kan Rasulullah sudah pernah nyampaikan, nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Kebanyakan manusia kelalen, lupa, tidak mau memanfaatkan, yaitu ketika diberi dua nikmat. As-sihhatu wal faragh, ketika dia sehat dan sempat. Nah, maka hari ini kita hadir di sini ya karena dua hal ini. Sehat, sempat. Sehat orang sempat ya orang anjuk. Ya, sempat dong ini tapan mangkat tapi orang sehat, lakunya bangen. Nah, ini. Pak Haji Sadikin nggak tahu Pak, nggak ada yang ngabari ya? Iya mungkin nggak ada yang ngabari, biasanya kayak yengan itu ya. Nah, kelemahan ya. Nah ini nih bahasa awam ya, anak-anak apa orang-orang kita yang nggak punya akidah kuat biasanya gini. Aku iki wis sholat, dongo ya nggak kurang-kurang, awan pengesuk sore, nekani pengajian ya terus ngantuk bapak. Nah, tapi rezekine pas-pasan, seret terus. Ono wong sing nggak tahu sholat, nggak pernah sholat ya, buru-buru ngaji kayak gini nggak lah itu ya. Tapi rezekinya ngumpul. Nah, kadang-kadang di masyarakat itu kan begitu. Lah sholat nggak apa, sholat terus ya, orang sugi-sugi gitu ya. Nah inilah bahasa awam begitu. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, memang Allah sudah memberikan apa ya semacam istidraj. Ya, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa mawahum jahannam. Kamu nggak usah heran dengan hilir mudiknya orang-orang kafir di negeri ini. Itu hanya kenikmatan yang sedikit. Summa mawahum jahannam. Nanti akhirnya Allah akan masukkan ke jahannam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi generasi yang lemah itu generasi yang meninggalkan ilmu. Sebab Allah itu akan mengangkat derajat itu kalau dia punya ilmu. Nah sekarang meninggalkan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat ilmu bagi orang yang beriman dan punya ilmu. Maka di samping generasi yang harus akidahnya kuat, generasi yang ilmunya luar biasa, juga memang generasi yang bisa memegang dunia. Nah ini kan yang berat ini ya. Tapi bentengi dulu akidah dulu. Tapi sekarang itu rata-rata orang kuatkannya ekonomi. Akidahnya nomor sekian. Maka ada doa dari salafus saleh, ini yang sering saya sampaikan, ini untuk menguatkan kita. Dan ini Bapak Ibu dibaca sebenarnya mulai habis Ramadan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi 6 bulan. Ya, selama 6 bulan. Doanya seperti ini. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan
wa tusallimuhu minni mutaqabbala. Jadi 1 bulan Allah ngasih training kita itu maksudnya untuk selama-lamanya, setahun ini. Maka bagaimana agar Ramadan itu terus membekas dalam perjuangan-perjuangan yang datang. Ini doanya. Ya Allah, serahkanlah aku kepada Ramadan, serahkanlah Ramadan kepadaku, engkau menerimanya dariku, ibadahku di bulan Ramadan dengan itu. Amal unggulan di samping puasa di bulan Ramadan apa? Apa kemarin? Al-Quran. Siapa Allah akan mengangkat derajat generasi yang akan datang. Itu kalau generasi itu bersungguh-sungguh dalam Al-Quran. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Pakainya khairukum. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengamalkannya. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita bersungguh-sungguh untuk membaca, belajar, menghafal Al-Quran. Alhamdulillah Pak Haji Toha punya menantu hafal Quran, gitu ya. Ini hadir nih. Mas Ibnu itu sudah 30 juz hafal Quran. Kita doakan mudah-mudahan dirawat ya, dipelihara. Siapa orang kalau nggak memelihara bacaan Quran, bukannya apa? Kadang-kadang pada hilang bacanya. Ayah sampean orang baca ya lalet. Nah, maka memang terutama ini ya, amalan yang paling utama kan Al-Quran. Nah, 10 hari pertama itu juga kalau kita nggak hafal ya harus baca. Biar 10 hari 30 juz, berarti sehari berapa juz? Halo? Biar 10 hari 30 juz hatam, berarti 1 hari berapa juz? 3. Terus bisa nggak sehari 3? Kalau bisa mulai hari ini ya. Biar nanti tanggal 10 Zulhijjah sudah hatam. Nah, inilah yang disebut ahabbu ilallah. Allah lebih cinta. Nah, ini eman-eman Bapak Ibu di 10 hari pertama, apalagi kegiatan kita nggak begitu banyak. Kalau 1 hari 3 juz, cara bacanya gimana? Terserah Bapak Ibu mau setengah-setengah juz habis sholat, itu berarti bisa ya, 5, 2,5 itu ya. Nah, atau maghrib, isya, subuh kalau siangnya kerja. Habis maghrib 1 juz, habis isya 1 juz, habis subuh 1 juz. Nah, habis maghrib nonton TV, habis isya capek, habis subuh tidur lagi. Ya Allah, lanjut juz-juzan. Nah, ini khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. 1.027.000 huruf saya sering ulang-ulang. Yang huruf-hurufnya itu akan memancar, dikali lipatkan 10 kebaikan, ini akan menjadikan kita itu orang-orang yang diangkat derajatnya. Generasi yang kuat itu generasi yang selalu berpegang pada Al-Quran. Nah, ini di bulan Ramadan itu membekas. Jadi Ramadan itu ya Allah berpesan itu dalam kitab Hujjatullah Balighah, kamu kasih puasa itu maksudnya biar kamu itu kayak malaikat gitu ya. Malaikat itu kan makhluk yang paling taat, la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Al-ju' wal atas yaj'alani suratat tabi'ati lil mulkiyah gitu ya. Jadi lapar dan haus itu menguatkan sebagai pembatas agar manusia itu sifat-sifatnya seperti malaikat. Nah, ini maka Bapak Ibu saya sarankan di bulan Zulhijjah ini monggo puasa sunnah. Pak Haji Mustafa biasanya berapa? Kalau Zulhijjah berapa hari? Senin Kemis. Senin Kemis berarti paling iya. Nah, Bapak Ibu kalau bisa ya, untuk tahun ini bismillah kita amalkan 9 hari. Ya, 9 hari berarti mulai hari Rabu tanggal 22 Juli sampai tanggal 30 Juli. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis.
Nah ini ya, Masya Allah. Kalau Bapak Ibu berkenan, di sini ada kuliah subuh 9 hari untuk mengantarkan. Nanti pas tanggal 9-nya boleh sama buka puasa di sini ya. Monggo. 1 hari saja Bapak Ibu puasa diterima oleh Allah. Kata Rasulullah janjinya gimana? Ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifan. Dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Sadina. Makanya sangang dina berarti pira? 9 kali 70 berapa Bu? 600 lah. 630 tahun. Insyaallah ya. Ana wong umure 630 tahun. Mengapa di akhirat nggak ada mati lagi? Ada yang tahu nggak? Yang dunia kan mati wis pisan ya. Jadi, tapi setelah itu nggak ada mati lagi. Karena apa? Karena Allah telah memerintahkan kematian untuk disembelih. Jadi dalam kitab Aqidatul Mu'min, Allah perintah sama malaikat di depan calon penghuni neraka, calon penghuni surga. Harapannya calon penghuni neraka mudah-mudahan kematian masih ada. Ya, disiksa mati itu wis itu ya. Tapi enggak. Wahai calon penghuni neraka, wahai calon penghuni surga, ini kematian. Jadi diwujudkan kematian itu bentuknya seperti domba. Kemudian disembelih oleh malaikat. Nah setelah itu nggak ada kematian. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, kalaulah nanti Allah takdirkan di akhirat ya kita masuk surga bersama-sama, Allahumma amin. Tentu disitulah nikmat yang luar biasa karena amalan-amalan yang pernah kita lakukan diantaranya puasa. Karena puasa itu mestinya kalau nggak puasa didekatkan ke neraka. Karena puasa ba'dallah wa jawanin nar sab'ina kharifan. Ini puasa ini umum ya, wajib ya sunnah. Maka kesempatan yang luar biasa di bulan Zulhijjah ini yang nilainya lebih hebat daripada jihad. Jadi Bapak Ibu, kalau puasa di bulan Dzulhijjah itu nilainya lebih tinggi daripada jihad. Ibu-ibu kalau nanti ada perang, bapak-bapak jihad, kira-kira pada rito enggak? Halo? Rito ya. Rito ini sing temenan ya. Maka sebelum jihad, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu di bulan Dzulhijjah ada amalan-amalan yang luar biasa. Yang hak suami. Di antaranya mulai sekarang ibu wajib berhias diri khusus untuk suami. Halo? Jadi ibu-ibu mulai sekarang kalau berhias khusus untuk suami. Tapi wanita-wanita akhir zaman itu biasanya berhias untuk siapa Pak? Tukang becak, orang lain itu ya. Jadi berhias untuk suami itu nilainya lebih hebat daripada jihad. Nah, bagaimana biar istri kita berhias? Maka suami-suami itu harus beli apa? Ya perlengkapan untuk berhias. Kalau perlu kayak pakaian seragam kantor. Jadi lipstiknya ganti-ganti. Hari Senin merah gitu ya. Hari Selasa Pak? Hijau. Jadi, tapi untuk suami Masya Allah berkah. Kan kata Rasulullah, para lelaki kalau kamu di luaran sana lihat wanita cantik segera pulang. Maksudnya pulang biben? Ya biar ketemu dengan istrinya yang cantiknya sama dengan di luar gitu. Lalu coba ayu-ayu barang balik. Iya Mas ya. Ya hari lu ngamanin gitu ya. Nah ini ibu-ibu terutama saya sering nyampaikan kan pada pengajian ayu-ayu tapi nang omah Masya Allah ya. Saya ingatkan lagi ada 4 syarat agar wanita ketika keluar rumah terhindar dari jurang api neraka. Tolong sampaikan bapak-bapak juga ingatkan. Jadi ada 4 hal yang harus diperhatikan untuk ibu-ibu. Ahwat sekalian, 1, kalau keluar rumah harus menutup jilbab.
hijab. Satu rambut saja kelihatan, amalan bisa hancur, luluh lantak. Hati-hati ya. Jadi benar. Yang kedua, jangan pakai wangi-wangian ya, Bu. Ada yang Ustaz, kalau orang manggo minyak wangi apa kok Ustaz? Ya mandinya saja yang bagus, pakai herbal kan ya. Jadi mulai sekarang kita pelan-pelan, terutama wangi-wangian yang menyengat. Sebab kalau wangi-wangian yang menyengat itu ibu-ibu itu bisa mengundang apa? Syahwat. Bahkan diterangkan itu laki-laki yang menghirup bau-bauan dari wanita itu dikategorikan seperti berzina. Naudzubillah. Ya. Satu tadi pakai jilbab, yang kedua apa tadi? Jangan pakai wangi-wangian. Biar kita ibu-ibu itu menghirup udara bau surga. Yang ketiga, nah ini, insya Allah kalau seperti ini dimaafkan. Ikhtilat itu bercampur. Malah kadang-kadang ya kita bepergian tanpa izin suami, nah bercampur maaf dengan laki-laki lain. Nah ini wanita yang seperti ini tidak akan menghirup bau surga. Maka kalau misalnya tugas dan sebagainya, izin suami, Mas saya mau ada tugas ini pengunjungan ini, tapi saya nggak sendiri, ada teman laki-laki, ada teman perempuan. Tapi ketika bepergian diusahakan misah gitu ya. Gimana caranya lah gitu ya. Yang keempat, jangan menimbulkan fitnah. Fitnahnya wanita itu banyak sekali, apalagi sekarang Masya Allah, memperlihatkan lenggak-lenggoknya, macam-macam lah banyak nih. Nah ini, baik, ini 6 bulan setelah bulan Ramadan. Sekarang 6 bulan menjelang Ramadan. Nah ini doanya. Allahumma qad adzallana syahru Ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu warzuqna fihi al-jidda wal ijtihada wal quwwata wan nasyad wa inna fihi minal fitan. Saya ingin tahu ujungnya. Wa inna fihi minal fitan. Ya Allah, lindungilah kami dari berbagai fitnah. Nah, fitnah generasi yang lemah itu fitnah, Bapak Ibu. Ke depan itu tantangan anak-anak kita itu lebih berat daripada tantangan kita. Lebih berat benar. Ya, maka fitnah itu bisa musibah, bisa bencana, bisa halak, bisa tadmir dan seterusnya. Nah, karena itu tadi saya kembali lagi, kita harus khawatir kalau kita meninggalkan anak-anak yang lemah-lemah, anak-anak yang dhaif, anak-anak yang akidahnya enggak beres, lemah-lemah, ilmu agamanya Masya Allah, nah, karena harta, karena tahta, wanita dan seterusnya. Maka ibu-ibu khususnya, suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di depan para sahabat. Para sahabat tahu nggak siapakah Al-Fusak itu? Dia itu ahli nar, kata Rasulullah. Dia itu calon penghuni neraka. Siapa itu ya Rasul Al-Fusak? Wahia an-nisa. Jadi Al-Fusak itu para wanita, ibu. Nah, sahabat tadi tertanya, ya Rasul, ibu saya wanita, istri saya wanita, anak perempuan ibu atau saudara-saudara saya wanita, apakah mereka disebut Al-Fusak? Nah, Bapak Ibu, mengapa wanita itu kebanyakan menghuni neraka? Karena wanita yang satu, in asobat husarro, kalau ada kenikmatan, kelapangan, itu nggak mau bersyukur. Innallaha la yanzuru, ya, la yanzurullah, Allah tidak akan melihat, ya, melihat apa? Para wanita yang tidak mau bersyukur dengan suaminya. Ada waktu, Bu, ya.
Jadi Allah besok tidak akan melihat para wanita yang tidak bersyukur dengan suami yang ada. Tidak bersyukur maksudnya Biben? Tidak berterima kasih. Bagaimanapun suami yang ada adalah apa? Pilihan Allah. Suami yang ada itu nomor satu. Maka Rasulullah menyampaikan, hei para wanita, kalaulah saya boleh menganjurkan orang sujud di depan orang, saya ingin menganjurkan wanita sujud di depan suami. Tapi suami yang mana? Ya. Suami ini ngajak maksiat, suaminya ngajaknya tidak taat, kita suami yang nggak benar itu ya. Nah ini, jadi orang ketika diberi nikmat nggak syukur itu calon ahli neraka. In asobat hudoro, kalau ditimpa musibah tidak mau bersabar. Jadi ternyata ahli surga ibu-ibu, biar kita tidak termasuk orang al-fusaq, agar bisa menelurkan generasi-generasi yang kuat, itu kata kuncinya dua, sabar syukur, sabar syukur. Ya. Banyak wanita yang tidak sabar ketika ditimpa musibah, banyak wanita yang tidak syukur ketika ditimpa nikmat. Maka ibu-ibu mulai sekarang jangan sakiti hati laki-laki, termasuk laki-laki juga. Cuman hadisnya begini. Ini kan ada materi yang terbaru mungkin ya. Bidadari pada marah gara-gara wanita-wanita yang suka menyakiti hati suaminya. Dia itu ngomongnya gini, hei para wanita, kamu itu sama suamimu itu hanya sebentar. Kau sakiti, nanti nggak bakalan ketemu lagi di surga. Di surga sama saya. Itu jari bidadari. Ibu-ibu pengen karo bojone nang surga apa ora? Halo? Nah, kalau pengen mulai sekarang jangan sakiti hatinya. Lah kayong jelek sih Pak Ustadz. Ya ora sabar ya. Kadang-kadang goyonan, tapi itu menyakiti. Oh bahaya. Bidadari di surga tahu. Beneran kon-kon ora bakalan karo kon be, karo nyong jari bidadari. Maka mulai sekarang jangan menyakiti hatinya ya. Karena bidadari akan marah ya. Marah betul, cemburu betul dengan wanita-wanita yang suka menyakiti hati suaminya. Nah, mudah-mudahan istri-istri kita mulai sekarang dari perkataannya ya, omongannya itu tidak menyakiti suami. Insyaallah nggih. Iya. Baik. Bapak Ibu, ini insyaallah sudah hafal ini ya. Tinggal diamalkan. Nah, sekarang kan bulan Dzulqa'dah ya. Ini sudah sering Dzulqa'dah, Dzulqa'dah. Kita nanti waktu sampai jam 10 menit lagi. Nanti kalau ada tanya jawab, monggo dipersilahkan gitu ya. Program ke Pak Bejo datang nggak Pak Bejo? Ada. Ya nggak tahu lah ya nanti ya, kata Pak Hairul negara belum aman itu ya. Nah, Dzulqa'dah itu menurut asal usulnya berarti al-qa'dah yang difathahkan huruf qafnya atau juga boleh dikasrohkan Dzulqa'dah. Nah, kan ada yang menyampaikan sih benar kan Dzulqa'dah, dudu Dzulqa'dah. Siapa nanti Dzulhijjah bukan Dzulhajjah gitu ya. Nah, ini di dalam bahasa itu memang begitu gitu ya. Dari kata Qu'ud, duduk, karena orang-orang dulu kalau bulan ini tidak melakukan peperangan atau tidak melakukan safar. Bentuk jamaknya adalah Dzawatul Qa'dah. Safar, ingat-ingat lagi jadi. Bapak-bapak kalau habis safar itu jangan langsung ke rumah ya. Ini rata-rata kita lupa ya. Makanya ibu-ibu ingat-ingat. Kalau bapak-bapak terutama habis safar jauh, apalagi safar umroh, safar macam-macam, itu kalau pulang jangan langsung masuk rumah. Tapi apa? Mampir dulu di masjid terdekat, sholat 2 rakaat. Masjidnya dikunci, ya nang emperek gitu ya. Jalan. Kemudian sebagai seorang istri, amalan yang paling mulia ketika menyambut suami adalah
apa ya? Berhubungan. Jadi engko liya-liyane engko mulane ketika menyambut suami yang safar, kan wong suami yang safar kan di sana lihat apa Pak? Wanita cantik-cantik. Ya. Abdurrahman bin Abu Bakar pernah tergila-gila karena pernah lihat wanita cantik padahal di rumah istrinya cantik-cantik. Itu Abdurrahman hebat. Bertemu dengan Laila sehingga ketika pulang yang dipikiri Laila terus gitu ya. Nah, tapi akhirnya Umar enggak sabar, udah nanti kalau kamu ketemu Laila nanti nikah. Oh, setelah nikah apa yang terjadi? Melupakan istri-istrinya karena dia cantik sekali. Wajahnya bismillah Masya Allah, tetapi Allah uji. Si Laila jatuh sehingga mukanya jelek lah gitu ya. Habis itu apa? Abdurrahman gak cinta lagi. Nah ini kadang-kadang begitu ya. Cinta itu karena wajah. Maka ibu-ibu ingat amalan yang paling utama setelah suami safar apa? Apa Miki? Ya itulah itu ya. Jalan itu. Baik. Nah ini kalau bulan Dzulqa'dah itu nggak safar zaman dulu. Maka dia duduk. Nah maka apa? Nah ini dalam kitab Al-Masyhur fi Asmail Ayyami wa Syuhur karya Syekh Alimuddin As-Sakhafi, yaitu kalau Dzulqa'dah itu orang yang tidak beraktivitas lah intinya. Nah ini. Nah 2 hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Nah mudah-mudahan kita termasuk orang yang ini. Kata kuncinya ini. Nah ini, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jadi Bapak Ibu, bismillah. Ini kan bulan puncak, bulan Dzulhijjah. Jadi Allah itu kasih bulan itu akhir tahun Dzulhijjah, awal tahun Muharram. Itu maksudnya akhir tahunnya bulan mulia, awal tahunnya bulan mulia. Ya beda dengan bulan yang bukan Hijriyah. Nah, maka Bapak Ibu, ini pesan Allah ini di sini. Kalau kita berada di bulan-bulan mulia, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu semua berbuat zalim terhadap dirimu sendiri. Zalim ada 3, ingat-ingat. 1, zalim yang tidak diampuni oleh Allah. Yang kedua, zalim yang tidak dibiarkan oleh Allah. Yang ketiga, zalim yang diampuni oleh Allah. 1 apa tadi? Zalim yang tidak diampuni Allah. Kedua, zalim yang tidak dibiarkan. Yang ketiga, zalim yang diampuni. Siapa zalim yang diampuni? Karena bertobat. Ada wanita yang ahli zina itu ya, tapi dia tobat. Dia minta sama Rasul, ya Rasul, hukumi saya ingin suci. Lihat wanita itu hamil Pak, hasil perbuatan zina. Kamu pulang dulu. Kalau anaknya sudah lahir, kesini lagi. Dah. Berapa bulan Pak? Istri kita hamil? 9 bulan. Bapak-bapak nggak pernah hamil bisa tahu ya. Nah singkat cerita melahirkan kan? Telah melahirkan, bawa kan anak kecil. Ya Rasul, ini anaknya dan saya siap dihukum rajam. Hukum rajam ini gini Bu, Pak, di apa? Pendam separoh, nah, kemudian nanti dilempari pakai batu sampai mati. Itu rajam. Kalau hukum ini ditegakkan, nggak ada perzinahan di Indonesia, nggak ada di dunia. Cuman kan menganggap hukum Allah kejam gitu ya. Nah sehingga cerita bahwa anak kita, kemudian Rasulullah melihat, ini anak ini nanti yang nyusui siapa ya? Ya udah, kamu pulang dulu, disempurnakan dulu susuanmu kepada anak ini. Berapa tahun? 2 tahun. Jadi 2 tahun 9 bulan itu ya. Nah ketika sudah disusui selesai, datang lagi kepada Rasul. Ya Rasul, ini anak sudah saya susui, saya siap dihukum dengan hukum Allah. Nah setelah itu Rasulullah mendekati anak yang umur 2 tahun tadi.
Di depan para sahabat dia berkata, wahai para sahabatku, kalau kamu memelihara anak ini, nanti tempatnya di surga bertetangga dengan aku. Jadi anak itu enggak salah. Nah, setelah selesai eksekusi hukum rajam, maka mau disolati. Nah, ketika mau disolati, sahabat Umar marah-marah. Ya Rasul, kenapa? Wah, ahli zina kok disolati. Hai Umar, ini wanita ini taubatnya diterima oleh Allah kalau dibagikan dengan 70 orang yang tobat penduduk Madinah cukup. Jadi hukum di dunia itu sebenarnya untuk menyenangkan kita. Nanti di akhirat wanita ini nggak dihukum lagi. Tapi kalau wanita para pezina, termasuk laki-laki ya, di zaman sekarang nggak dihukum seperti itu, nanti di akhirat hukumannya, dan hukumannya lebih berat karena di sana udah nggak mati sih. Kalau tadi mati sudah selesai. Nah ini, maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, zolim yang diampuni contohnya ini banyak contoh. Ada juga laki-laki yang ahli maksiat, kemudian tiba-tiba dapat hidayah Allah, malamnya mimpi seluruh bendanya itu jadi ular. Maaf, dia ahli zina, akhirnya alat kelaminnya jadi ular. Nah, maka dia takut, dia selama 12 tahun bertobat sama Allah, ya, sampai dia husnul khotimah. Nah, ketika dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ternyata bukan 12 tahun taubatnya yang utama. Ternyata pada malam sebelum kematiannya, Bapak Ibu, ini yang menjadikan kita insya Allah husnul khotimah. Apa itu? Dia telah bersedekah, walaupun sedekahnya itu mungkin kita bisa. Apa itu? Ada orang pengemis datang, saya belum makan, saya belum minum, mintalah, berilah saya makanan dan minuman. Apa jawabnya pemuda tadi? Saya nggak punya makanan, saya nggak punya minuman. Izinkan saya membuka baju ini yang paling saya cintai, saya berikan kepadamu. Lantaran sedekah itu, Bapak Ibu, Allah terima sedekahnya dan diampuni seluruh dosa-dosanya. Maka kezoliman selama ini, suami sering menzolimi istri, istri sering menzolimi suami, orang tua menzolimi anak-anak, menzolimi orang tua, kita menzolimi tetangga, maka pakai yang ketiga, Allah pasti ampuni. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang kedua tadi zolim apa? Zolim yang Allah tidak biarkan. Artinya apa Bapak Ibu? Nanti amalan kita semua akan dihisab. Gara-gara di dunia belum minta maaf sama orang, besok amalannya bisa habis semua. Itulah yang disebut dengan al-muflis. Nah, muflis itu orang yang bangkrut. Dan kezoliman yang tidak diampuni adalah syirik. Hati-hati Bapak Ibu, di zaman sekarang kesyirikan itu luar biasa ya. Ada kekuatan di luar kekuatan Allah, itu namanya syirik. Tapi yang paling dikhawatirkan Rasul untuk kita asyirkul asghar, syirik kecil. Apa itu? Riya. Maka mudah-mudahan di sisa-sisa umur ini jamaah husnul khotimah, setiap langkah kita, setiap aktivitas kita, setiap kegiatan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada tanya jawab sampai duhur apa enggak sih di sini, Pak? Nah, kalau sampai duhur ya bagus ya. Nah, dari saya cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.